Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa sharing kepada rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Oke, untuk yang sekarang kita masih fokus untuk membantu rekan-rekan dalam persiapan menghadapi uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru. Untuk bagi rekan-rekan yang soal-soal khusus untuk Jafung guru ke Jafung pengawas, kami juga sudah menyiapkan, itu kami siapkan dalam satu playlist yaitu Ukom jabatan fungsional pengawas. Dan ada juga rekan-rekan apabila yang ingin menghadapi persiapan pretest PPG, kami juga ada di dalam playlist yaitu PPG. Nah, silakan rekan-rekan cek di beranda kami. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe, karena dengan bantuan like, share, and subscribe dari rekan-rekan, kami tambah bersemangat lagi untuk berbagi dan terus berbagi seputar teknologi dan pendidikan, tentunya dengan rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Oke, soal yang kami akan sharing dan beserta jawabannya pada kali ini, kami langsung pada fokus ke jawabannya dari soal, langsung pembahasan soal dan juga jawaban. Oke, soal pertama yaitu dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu memperhatikan variasi dan keberagaman siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah yaitu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar siswa, atau yang sekarang dikenal dengan pemetaan siswa terlebih dahulu, yaitu ada auditory, visual, dan kinestetik. Yang soal nomor 2, seorang guru yang efektif harus memiliki kemampuan dalam yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, karena ada istilah yang kodrat zaman dan juga kodrat alam, dimana kita juga kearifan lokal atau secara kontekstual, dan juga kita menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Yang nomor 3 yaitu seorang guru yang profesional harus memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, kritik, dan kesempatan untuk belajar lebih baik lagi, karena istilah pembelajaran yang kita kenal adalah pembelajaran holistik, di mana kita harus siap pada perubahan, kritik, dan kesempatan untuk belajar dan belajar lagi. Oke, yang nomor 4, apa perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif? Nah, ini ada satu lagi sekarang, yaitu penilaiannya asesmen, yaitu asesmen awal. Ya, penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, pada saat itu kita mengadakan penilaian, maka itu yang disebut dengan penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran, di mana boleh beberapa tujuan pembelajaran atau blok, atau juga bisa dibilang untuk ujian semester atau mid semester, itu biasa disebut dengan sumatif juga. Yang berikutnya yang nomor 5, apa tujuan dari penilaian otentik dalam pembelajaran? Jawabannya yaitu menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Otentik itu istilahnya asli, otentik. Berikutnya yaitu nomor 6, bagaimana Anda memfasilitasi kerja kelompok yang efektif dalam pembelajaran? Jawabannya yaitu mendorong komunikasi dan partisipasi aktif antar anggota kelompok. Kita memfasilitasi apabila ada yang kurang aktif, kita bagaimana cara kita memancing peserta didik tersebut untuk biar bisa aktif lagi dengan cara memfasilitasinya. Yang berikutnya ya nomor 7, apa yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi efektif bagi seorang guru? Jawabannya yaitu kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon secara empatik. Oke, apabila kita ingin menjadi guru yang memiliki keterampilan komunikasi efektif, maka kita harus mendengarkan dengan seksama dan merespon apa yang dikatakan atau yang dikeluhkan atau yang dialami oleh peserta didik tersebut.
Berikutnya yaitu nomor 8. Bagaimana Anda merespon perbedaan budaya di dalam kelas Anda? Nah, ini sering kita terjadi dalam satu kelas, itu ada heterogen, di mana terdiri dari berbagai macam adat istiadat budaya. Bagaimana kita merespon perbedaannya? Jawabannya yaitu tentunya menghargai perbedaan budaya dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Itu yang disebut kontekstual atau kearifan lokal. Yang berikutnya yaitu nomor 9. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah dan menangani konflik antar siswa? Nah, ini sering terjadi mungkin dikala waktu pas jam istirahat ataupun ketika pembelajaran terkadang ada beberapa konflik antar siswa, maka caranya yaitu membantu siswa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang nomor 10 yaitu apa manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Nah, ini sering yang kata kami tadi yaitu adanya kodrat zaman, di mana kita harus menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Manfaatnya apa? Yaitu meningkatkan interaksi antara guru dan siswa dalam mempermudah akses terhadap sumber belajar yang beragam. Nah, banyak sekali sumber belajar yang beragam dari internet. Baik mungkin sumber belajar yang diandalkan pada Pusdatin, ada juga sumber belajar yang dari berbagai macam yang di internet. Itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Yang berikutnya itu soal nomor 11. Bagaimana Anda memastikan penggunaan teknologi pendidikan yang aman dan etis dalam kelas? Yaitu dengan cara mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, di sini perlu digarisbawahi kita pemanfaatan teknologi secara tepat guna, yaitu pada saat yang memang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya yaitu nomor 12. Bagaimana Anda mengatur waktu dalam mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran? Nah, ini masalah tentang mengatur dalam mengajar, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang efisien dan juga memperhatikan alokasi waktu per bagian dari kegiatan pembelajaran tersebut. Di situ kan kita sudah yaitu kegiatan awalnya berapa menit, kegiatan inti dan sebagainya. Bila perlu dijabarkan per bagian. Oke, yang berikutnya nomor 13. Apa yang dimaksud dengan penilaian otentik dalam proses pembelajaran? Nah, ini kayak tadi kayaknya sudah. Penilaian yang mencakup berbagai jenis tugas dan situasi yang nyata yang sesuai dengan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu nomor 14, apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan? Yaitu program pendidikan yang mencakup tujuan, isi, dan metode pengajaran. Nomor 15, apa tujuan dari evaluasi pembelajaran? Nah, kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pasti pada evaluasi pembelajaran. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk menilai efektivitas proses pembelajaran. Nomor 16, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang istilahkan berpusat pada peserta didik? Yaitu siswa menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran atau student center. Biasanya kita melakukan pembelajaran itu kalau dulu yaitu teacher center, yaitu semuanya itu guru. Nah, sekarang dia pada pusat pada peserta didik atau siswa tersebut. Nomor 17 yaitu sebagai seorang guru, bagaimana Anda merencanakan pembelajaran yang efektif? Yaitu dengan jelas menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Nah, masalah metode pengajaran itu kami bahas, ada jenis-jenis metode yaitu di bagian latihan pretest PPG. Silakan teman-teman simak di playlist bagian PPG. Di situ kami sudah sharing tentang metode-metode pembelajaran. Yang berikutnya nomor 18. Bagaimana Anda memastikan adanya partisipasi aktif dari siswa dalam pembelajaran? Nah, yaitu dengan menggunakan strategi interaktif seperti salah satunya yaitu diskusi dan penugasan kelompok. Nah, dengan diskusi dan penugasan kelompok diharapkan peserta didik itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Nomor 9 yaitu mengapa penting bagi seorang guru untuk melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. Nah, istilah kita nih upgrade kompetensi. Kenapa penting bagi guru? Jawabannya untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Kayak tadi yaitu kodrat zaman. Ya.
Kita harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, baik itu perkembangan zaman dalam arti perkembangan teknologi ataupun perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi kita harus upgrade kompetensi kita yang sesuai dengan zaman yang sedang berjalan. Oke, yang nomor 20, apa peran seorang guru dalam membina hubungan yang baik dengan orang tua siswa? Jawabannya tentunya yaitu melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan sekolah. Nah, seperti kayak rapat komite, atau juga bisa kita memberi kesempatan pada orang tua untuk memberikan umpan balik terhadap tugas yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Nomor 21 yaitu salah satu tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk yaitu mengidentifikasi kelemahan siswa. Maksudnya kelemahan itu apakah kita bisa melakukan treatment seperti kayak remedial atau butuh kayak pembimbingan lebih lanjut kepada peserta didik tersebut dengan memberikan alternatif-alternatif yang bisa membuat anak tersebut mampu mencapai yaitu capaian pembelajaran yang kita atau tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan, atau yang sekarang ini CP, TP, dan ATP. Oke, yang berikutnya yaitu soal nomor 22. Mengapa penting bagi seorang guru untuk melakukan pengembangan diri secara terus-menerus? Nah, kayak ini soal ini sering muncul ya rekan-rekan. Itu jawabannya untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Sudah kita bahas tadi, yaitu sesuai dengan kodrat zaman. Nomor 23. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam. Nah, ini perkembangan sama kayak tadi, yaitu tentang kodrat zaman. Yaitu dengan meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Intinya ya tetap pada kita fokus pada kebutuhan siswa atau kebutuhan peserta didik, bukannya teacher center tapi student center. Nomor 24 yaitu salah satu tugas guru sebagai fasilitator pembelajaran adalah mendorong siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Nah, kita bisa memancing pertanyaan tersebut. Pertanyaannya kalau bisa jangan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu yaitu hanya jawabannya atau tidak. Kita coba pancing anak-anak tersebut biar bisa mengutarakan pendapatnya dengan salah satunya itu memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka. Oke, ya nomor 25. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah dan menangani konflik antar siswa? Kayaknya tadi sudah, yaitu membantu siswa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Atau misalnya ada alternatif lain seperti kayak melakukan teknik segitiga restitusi kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut sadar akan kesalahannya dan juga memberikan solusi terhadap dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Oke, itu untuk yang kurikulum merdeka. Atau yang kalau di sini membantu siswa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, itu istilahnya sering kita dengar yaitu win-win solution, di mana tidak ada yang tidak diuntungkan, semuanya yaitu saling menguntungkan. Oke, sekian saja sharing kami, berbagi kami, yaitu tentang gambaran soal-soal yang akan dihadapi rekan-rekan ya, khusus pada uji kompetensi jabatan fungsional guru. Apabila soal ini belum memberikan rasa kepuasan atau ada beberapa yang kurang kepada rekan-rekan, kami mohon maaf. Kami hanya berniat untuk sekedar memberikan gambaran seperti apa bentuk uji kompetensi yang akan dihadapi. Bukan berarti soal ini persis sama keluar dengan yang akan dikeluarkan pada ketika rekan-rekan menghadapi ujian kompetensi. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga sharing-sharing kami ini bermanfaat bagi teman-teman, rekan-rekan maupun keluarga dari sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.